Kalau kemarin saya sudah bahas terkait aplikasi apa saja yang datang ke rumah jika kita telat bayar di pinjaman online OJK. Dan di video kali ini saya akan bahas atau memberi tip Anda agar berani menghadapi DC lapangan ketika datang ke rumah Anda. Saya yakin Anda pasti bisa. Simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Wani Tangi Official ya. Bagaimana kabar teman-teman semuanya yang selalu mengikuti video-video dari Wani Tangi ya? Saya selalu berharap dan saya selalu mendoakan buat teman-teman di luar sana dalam keadaan sehat walafiat dan pastinya selalu dimudahkan dalam segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Sesuai judul maupun thumbnail ya, saya di sini akan bahas terkait bagaimana menghadapi DC lapangan yang datang ke rumah Anda ya, ketika Anda sudah telat bayar di beberapa aplikasi pinjaman online yang resmi OJK atau yang legal. Untuk teman-teman yang mungkin belum tahu aplikasi apa saja yang datang ke rumah, kalian bisa cek di video saya yang ini. Nah, kita langsung saja masuk ke masalah pembahasannya, yaitu menghadapi DC lapangan yang ke rumah. Gini, sekali lagi saya hanya ingin menekankan atau menegaskan bahwasanya DC yang ke rumah itu tidak seseram yang kalian pikirkan, gitu ya. Yang datang itu manusia, bukan malaikat pencabut nyawa. Apa yang harus Anda takuti, gitu ya. Sama-sama Anda dan dia itu sama-sama makan nasi, kecuali dia makannya paku, itu mungkin beda lagi, gitu ya. Kekuat apa ya, ibaratnya itu udah nggak pas lah ya. Anda makan nasi, biasanya makan paku, itu nggak nyambung. Tapi ini sama-sama makan nasi. Yang Anda takutkan apa, gitu? Itu nggak perlu ditakutkan. Terus satu hal lagi, Anda di rumah sendiri, dia yang bertamu. Harusnya secara realita yang takut itu bukan Anda tapi dia, yang was-was itu bukan Anda tapi dia atau DC-nya gitu. Kenapa? Ya karena itu tadi, Anda yang mempunyai rumah itu, Anda pemilik rumah itu. Masa iya di rumah sendiri malah Anda yang down? Kan nggak gitu kan, harusnya konsepnya harusnya nggak seperti itu gitu. Di sini saya akan mencoba membuka pola pikir Anda ketika Anda didatangi DC lapangan itu, Anda pasti bisa menghadapi. Saya yakin itu kalau Anda emang dari hati saya harus bisa gitu. Tapi kalau dari hati Anda, DC-nya serem, weh ini nanti saya kalau nggak bisa bayar ini saya akan langsung dipukulin atau saya akan dipermalukan di sekitar rumah saya gitu. Kalau Anda terus berpikir seperti itu sampai kapanpun Anda tidak akan pernah berani. Tapi realitanya Anda harus berani. Anda pasti akan mengalami itu ketika Anda memutuskan menggalbaikan dulu atau telat bayar dulu. Itu Anda akan mengalami itu. Kalau Anda nggak didatangi DC lapangan ya Anda beruntung. Mungkin aplikasi yang Anda miliki emang tidak ada DC lapangannya. Tapi melalui video ini saya sekaligus untuk setidaknya Anda siap-siap lah ketika nantinya Anda didatangi DC lapangan. Kalau enggak ya alhamdulillah gitu ya. Tapi kalau sampai didatangi seenggaknya Anda sudah punya gambaran gitu ya. Yang pasti itu gini, ketika DC datang, ya ini urutannya. Ketika DC datang baru masuk, ketika dia datang sudah datangnya dengan cara yang tidak baik, Anda lawan lagi dengan cara yang tidak baik. Contohnya mas, seumpama nih dia datang tidak menggunakan salam, selamat pagi, selamat siang, assalamualaikum dan segala macamnya, tiba-tiba cuma dar ini rumah siapa, kasar dong gitu ya. Cuekin aja, nggak usah dibukain pintu. Kalau mau dibukain pintu langsung aja siram pakai air. Kenapa? Anda punya hak itu kok. Dia kasar ya kenapa kita harus diem kan gitu. Tapi kalau sebaliknya dia datang baik-baik pakai salam terus mengutarakan maksud dia datang itu untuk menagih, jangan lupa Anda tanyakan dulu kelengkapan dalam SOP penagihan. Apa aja mas? ID card, tempat si DC itu bekerja, surat penagihan itu ya, yang berbelangko asli untuk surat penagihannya. Syukur-syukur pastinya ada surat tugasnya. Ada lagi satu lagi nih yang jarang DC punya nih, ini bisa dimanfaatkan oleh Anda, sertifikasi atau sertifikat dari AFPI yang menunjukkan bahwasannya dia sudah lolos terverifikasi dari AFPI, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia gitu. Itu masih jarang DC yang punya gitu ya. Anda bisa cari di Google SOP DC pinjol untuk mendatangi nasabahnya gitu. Itu tuh ada di situ lengkap. Anda bisa tunjukkan. Anda nggak lengkap, mohon maaf Bapak pergi dulu, lain kali Bapak kalau kesini lagi surat-suratnya harus lengkap. Terkadang ada DC yang melakukan pembelaan atau pembenaran gitu. Biasanya kata-kata yang paling sering diucapkan oleh DC lapangan ketika sudah terdesak seperti itu, dia akan bilang, kalau saya surat-suratnya lengkap, apakah Anda akan bayar? Gitu.
Nah, ketika DC itu emang menyebutkan seperti itu, Anda bilang begini, saya punya hak untuk menanyakan Anda terkait masalah SOP penagihan. Anda punya hak juga untuk menanyakan pembayaran ke saya. Tapi itu nanti setelah SOP-nya sudah terpenuhi. Ibarat kata orang bertamu, ada istilah tamu wajib lapor. Ketika sudah lapor dulu, barulah tujuan kita bertamu apa, gitu. Anda sampaikan saja seperti itu. Intinya itu gini, DC lapangan itu mencari orang-orang yang takut, yang tidak paham aturan. Makanya saya sering menyampaikan di video saya yang lain juga, gitu, bahwasanya ketika Anda telat bayar itu Anda mencari informasi sebanyak-banyaknya dari manapun itu, gitu ya. Jadi sekali lagi, masalah DC datang itu Anda tidak perlu takut. Tanyakan masalah kelengkapan penagihannya. Setelah itu ketika seumpama DC tersebut itu lengkap, barulah terserah Anda mau disuruh masuk atau di luar. Kalau saran saya sih mending disuruh masuk. Kenapa? Setidaknya mengurangi tetangga-tetangga yang lain tahu, gitu ya. Tapi terkadang ada juga yang DC nggak mau masuk, maunya di luar, sengaja agak teriak-teriak biar tetangganya dengar, gitu. Kalau emang itu terjadi dan Anda pengennya di dalam biar tetangga nggak dengar, ya Anda ngomong gini, kalau Bapak teriak-teriak di luar di sini atau Bapak tidak mau masuk, ya mohon maaf, mending Bapak pergi aja. Anda langsung masuk aja, langsung tutup pintu aja, udah nggak masalah. Oke, kita ke berikutnya. Ketika tiba-tiba DC itu mau masuk dan sudah mulai membahas terkait pembayaran atau terkait penagihannya. Ketika sudah masuk, tagihannya berapa? Contoh ini saya contohkan saja ya. Anda telah 2 bulan dengan tagihan beserta dendanya 5 juta seumpama itu. Yang pasti ketika DC akan menagih full sesuai tagihan yang tertera di surat tugas dia atau di surat tagihannya gitu. Tapi itu sifatnya tidak mewajibkan. Ingat itu, tidak mewajibkan. DC itu hanya bekerja membawa list tagihan. Ketika tagihan itu terpenuhi atau terbayarkan semua oleh nasabahnya, DC itu mendapat fee atau bonus. Artinya itu gini, ketika DC itu mendapat tagihan penuh, bonus DC tersebut itu juga besar. Tapi kalau tagihannya hanya dicicil, bonus dari DC tersebut itu juga dapat tapi kecil. Nah, kecuali kalau kita sama sekali tidak bisa membayarnya ketika DC itu datang. Mungkin DC itu nggak dapat bonus, ya dapat teguran, iya, gitu ya. Nah, itu aja sih. Jadi ketika DC datang membawa tagihan lengkap, seumpama tadi saya bilang 5 juta, itu bukan berarti Anda langsung cash 5 juta. Itu nggak diwajibkan seperti itu, gitu. Nah, jika saya bilang dulu ketika Anda memiliki uang tapi tidak bisa sesuai dengan tagihan tersebut, contoh 5 juta Anda cuma mempunyai 500.000, saya kasih tahu dulu nih cara ngomongnya. Mohon maaf Pak, saya tahu tagihan saya segitu dan itu juga kewajiban saya, tapi mohon maaf banget, saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Tunggakan saya di pinjol itu jujur aja Pak, itu nggak cuma 1 Pak. Kenapa? Karena saya salah langkah, saya gali lubang tutup lubang sampai beberapa aplikasi yang saya miliki dan sekarang saya telat semua. Saya sudah stop gali lubang tutup lubang, tolong Bapak bantu saya. Saya sudah berusaha beritikat baik, saya ngumpulin uang baru dapat 500.000 ini. Jadi bagaimana Pak? Mohon Bapak terima ini, atau kalau Bapak tidak menerima juga tidak masalah. Saya akan ngumpulin uang lagi sampai sesuai keinginan Bapak. Dia pasti akan jawab kapan bisanya, atau mungkin seminggu lagi saya kesini lagi, 3 hari lagi saya kesini lagi. Mungkin mereka akan jawab gitu. Bukan mungkin sih, seringnya akan jawab seperti itu, gitu. Ketika emang dijawab seperti itu, kita jangan pernah menjanjikan kapan kita bisa bayar, tepatnya kapan, gitu. Itu kita jangan pernah menjanjikan. Kenapa demikian? Ketika kita menjanjikan, si DC itu kan punya satu pegangan, gitu ya, satu pegangan yang nantinya akan dijadikan senjata oleh dia untuk menekan Anda. Contoh, saya bisa bayar seminggu lagi Pak. Seminggu kemudian DC itu akan bilang, Anda kemarin janji 1 minggu lagi, gitu. Makanya sekali lagi saya sarankan Anda jangan pernah menjanjikan kapan Anda bisa melunasinya, gitu. Yang pasti sampaikan saja, ketika saya ada uang Bapak kesini, saya udah bisa melunasi, ya pasti saya lunasi. Saya juga pengen cepat-cepat lunas juga kok, gitu. Itu ketika Anda memiliki uang tapi tidak cukup. Namun beberapa yang banyak juga pertanyaan, ketika DC datang kita tidak mempunyai uang sepeser pun, itu juga banyak pertanyaan itu. Saya jelaskan juga di sini. Ketika Anda tidak memiliki uang sepeser pun, DC itu sudah datang. Sama untuk masalah menanyakan surat-surat segala macam sampai akhirnya masuk ke rumah, itu sama persis kayak yang tadi. Ketika sudah di dalam rumah, Anda bilang gini, Pak, mohon maaf,
saya terjerat pinjol itu tidak cuma 1-2 atau aplikasi, ataupun saya cuma terjerat pinjol itu aplikasi Bapak aja. Saya jujur Pak, saya salah langkah. Karena banyaknya penawaran-penawaran pinjol di saat saya ada pinjol lain yang telat, itu akhirnya saya terjerumus, atau bisa dikatakan saya selama ini selalu gali lubang tutup lubang. Saya sudah menemukan edukasi terkait stop gali lubang tutup lubang, mulai mencicil satu persatu, menyelesaikan satu persatu aplikasinya. Gitu. Dan kebetulan Bapak kesini, itu saya baru saja kemarin bayar di aplikasi A. Anda sebutkan aja aplikasi yang lain apa yang ada di lapangannya, gitu ya. Nah, untuk Bapak mohon maaf nih, saya belum punya uang sama sekali. Lu gimana ini udah telat 2 bulan gini, biasanya di segitu kan. Ya saya juga tidak ada niatan itu, dan pastinya saya juga nggak tahu Bapak hari ini datang. Gini aja Pak, sekali lagi nih mohon maaf nih kalau gara-gara saya Bapak kecewa, pastinya kecewa gitu. Tapi saya akan berusaha buat ngumpulin uang lagi. Ketika besok Bapak datang lagi, saya sudah ada uang, itu pasti saya kasih ke Bapak kok, nggak mungkin enggak. Kapan? Itu pertanyaan itu tuh pasti ada lagi, kapan? Seminggu lagi, 2 minggu lagi, 3 hari lagi, segala macam. Kembali lagi saya jelaskan sama persis kayak yang tadi, saya tidak mau janji Pak. Hutang saya udah banyak, kalau saya nambah janji, hutang saya nambah lagi dong. Janji adalah hutang gitu. Ya nggak bisa begitu, saya kan ditekan dari kantor, biasanya seperti itu ya. Saya tahu Bapak bekerja, saya juga tahu kalau saya punya kewajiban. Tapi ini emang momennya nggak tepat. Ketika Bapak datang, saya udah bayar ke aplikasi yang lain kemarin. Kalau momennya tepat mungkin ditukar, Bapak datangnya kemarin berarti bayarnya ke Bapak saya. Sekali lagi Bapak mau sepaksa kayak saya kayak apa, saya tetap nggak pada uang. Anda pinjam dulu ke saudara, saya nggak bisa begitu Pak. Nambah lagi dong utang saya gitu. Anda jual dulu barang-barang Anda, mungkin itu kan ada TV atau mungkin itu ada handphone bisa dijual. Pak Madesi bilang seperti itu. Mohon maaf Pak, itu bukan ranah Bapak untuk nyuruh-nyuruh saya seperti itu. Nggak ada hak Bapak untuk nyuruh saya seperti itu. Saya bisa rekam kata-kata Bapak tadi, saya laporkan, Bapak bisa kenal loh masalah seperti itu gitu. Anda pastikan itu jangan sampai kalah sekak atau kalah omongan dari DC. Maka dari itu selalu saya sampaikan, Anda cari informasi sebanyak-banyaknya terkait permasalahan Anda, bukan diem aja. Jadi ayo jangan pasrah gitu. Ketika Anda merasa tidak bisa bayar atau pastinya bakal mengalami telat yang sekian lama, itu semua ada langkah-langkahnya. Anda jangan pasrah, Anda cari informasi, cari motivasi sebanyak-banyaknya gitu ya. Sekali lagi saya pastikan, DC itu manusia biasa sama seperti kita. Artinya tergantung kita bisa atau tidak untuk menghadapinya. Tapi saya pastikan Anda sebenarnya pasti bisa kok. Pasti bisa, yakin itu. Pasti bisa. Cuma Anda mau untuk bisa atau tidak, atau Anda cuma mau diem aja, ditindas terus sama DC pinjol. Saya rasa nggak ada yang mau ya seperti itu. Oke, saya rasa sudah cukup panjang juga pembahasan kali ini ya. Jadi pokoknya buat teman-teman yang mungkin lagi siap-siap didatangi DC lapangan, sekali lagi Anda tetap harus semangat. Hadapi mereka sama-sama manusia. Dan buat teman-teman yang sekiranya ingin sharing langsung ke saya atau admin Wanitangi, atau yang ingin gabung grup Wanitangi, mungkin silakan kalian chat saya, nomornya ada di deskripsi video ini atau di komentar teratas ya. Nggak usah sungkan-sungkan, silakan kalian bergabung di Wanitangi Group untuk saling support satu sama lain. Di situ saling sharing satu sama lain, sama-sama yang terkena pinjol. Ada yang sudah lama sekali melewati fase-fase itu, ada juga yang sama-sama masih baru seperti Anda ya. Jadi jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain di luar sana, silakan kalian share video ini melalui media sosial kalian yang lain. Dan jika menurut kalian video ini tidak ada manfaatnya, silakan kalian tinggalkan komentar apa yang harus saya perbaiki terkait masalah video ini. Oke, saya akhiri saja. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.